Dalam setiap perbuatan manusia, ada sesuatu yang tidak terlihat, namun sangat menentukan nilainya. Ia tidak tampak oleh mata, tetapi menjadi penentu diterima atau tidaknya sebuah amal. Itulah niat. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang niat tidak hadir tanpa latar belakang. Ia lahir dari kondisi sosial yang nyata pada masa awal Islam, khususnya dalam peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah saat itu bukan sekedar perpindahan tempat, melainkan ujian keimanan. Para sahabat meninggalkan harta, keluarga, dan kampung halaman demi mempertahankan keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, di tengah gelombang hijrah tersebut terdapat perbedaan tujuan di antara manusia. Sebagian berhijrah karena iman dan ketaatan, sementara sebagian lainnya melakukannya dengan tujuan duniawi, seperti harta atau pernikahan. Dari peristiwa inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa nilai sebuah amal tidak ditentukan oleh bentuk lahirnya, melainkan oleh niat yang ada di dalam hati. Melalui hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa Islam tidak hanya menilai apa yang dilakukan, tetapi juga mengapa hal itu dilakukan. Sebab dari niatlah sebuah amal memperoleh makna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berbagi ilmu dan belajar bersama hingga saat ini. Selawat serta salam tak lupa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan kepada para umatnya hingga akhir zaman seperti sekarang ini. Di video kali ini kami akan membahas hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang niat. Dan hadis ini kami akan sertakan dengan program studi kami, yaitu Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, khususnya dalam aktivitas dakwah dan penyampaian pesan atau penyampaian informasi di era digital saat ini. Tema ini sangat relevan karena kami sebagai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam tidak hanya dituntut untuk mampu menyampaikan informasi atau menyampaikan pesan, tetapi juga kami harus memahami secara mendalam tentang landasan niat dalam setiap bentuk komunikasi yang akan kita lakukan sehari-hari. Hadis yang akan kami bahas yaitu hadis yang sangat terkenal, yang dimana hadis ini menjadi dasar dalam setiap aktivitas kehidupan yang akan kita lakukan sehari-hari, yaitu hadis tentang niat, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Abdullah ibnu Maslamah ibnu Qa'nab, Haddasana Malik an Yahya ibnu Sa'id an Muhammad ibnu Ibrahim an Alqamah ibnu Waqas an Umar ibnu Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal liimrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Maslamah ibnu Qa'nab, telah menceritakan kepada kami Malik dari Yahya ibnu Sa'id, dari Muhammad ibnu Ibrahim, dari Alqamah ibnu Waqas, dari Umar bin Khattab. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya ia akan mendapatkan sesuatu dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya,
maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya untuk memperoleh dunia dan wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa niat merupakan inti dari setiap amal perbuatan. Amal yang dilakukan oleh seseorang tidak akan bernilai di sisi Allah tanpa adanya niat yang benar. Niat sendiri adalah keinginan dan tujuan dalam hati ketika seseorang akan melakukan suatu perbuatan. Meskipun niat tidak terlihat secara fisik, tetapi niat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan nilai amal seseorang. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dua hal. Yang pertama, setiap amal tergantung pada niatnya, dan yang kedua, setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Sebagai contoh, ketika kita menyampaikan ceramah, jika niatnya adalah untuk berdakwah dan mengajak kepada kebaikan, maka yang kita dapatkan adalah nilai ibadah. Namun, jika niatnya adalah untuk popularitas dan pujian manusia, maka nilai ibadahnya akan hilang dan kita akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita niatkan, yaitu popularitas dan pujian manusia. Dari hadis tentang niat ini terdapat beberapa petunjuk penting yang bisa kita ambil, yaitu pertama, setiap perbuatan harus diawali dengan niat yang baik dan ikhlas. Kedua, niat menjadi pembeda antara ibadah dan kebiasaan biasa. Aktivitas sehari-hari seperti berbicara, menulis, membuat konten bisa bernilai ibadah apabila diniatkan karena Allah. Ketiga, hadis ini mengajarkan kejujuran batin, yaitu kesesuaian antara apa yang dilakukan dengan tujuan yang sebenarnya. Keempat, dalam menyampaikan pesan kepada orang lain, terutama dalam dakwah, niat yang lurus akan melahirkan komunikasi yang santun, jujur, dan bertanggung jawab. Agar hadis tentang niat tidak hanya dipahami sebagai teori saja, tetapi juga diamalkan. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melatih diri agar selalu menghadirkan niat sebelum beraktivitas, baik aktivitas ibadah ataupun aktivitas duniawi, seperti belajar, bekerja, ataupun berkomunikasi. Yang kedua, menyadari bahwa niat bisa hilang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, niat perlu sering diluruskan dan diperbaharui. Yang ketiga, refleksi diri. Misalnya dengan bertanya, apakah yang saya lakukan ini benar-benar karena Allah atau hanya karena ingin dipuji oleh manusia? Dengan kebiasaan ini, hadis tentang niat tidak hanya dipahami atau dihafalkan, tetapi juga diamalkan. Jadi, contoh penerapan hadis tentang niat dalam kehidupan sehari-hari seperti ketika kita sedekah, kita sholat, kita puasa, dan lain sebagainya. Ketika kita hanya berharap untuk dipuji, maka itulah yang kita dapat. Tapi kalau kita niat karena Allah Ta'ala, kita niat mendapat pahala, maka itulah yang kita dapat. Selanjutnya, hadis ini mengingatkan kita bahwa komunikasi bukan tentang teknik berbicara, penyiaran bukan tentang seberapa banyak penonton, dan dakwah bukan tentang viral atau trending. Namun yang terpenting tentu saja niat. Ketika kita menjadi seorang dai, menjadi seorang content creator, atau menjadi seorang jurnalis, kita harus berniat menyampaikan pesan yang baik dan benar agar orang lain percaya dengan apa yang kita sampaikan. Karena dari pesan yang baik yang kita sampaikan tersebut, kita akan mendapatkan pahala. Nah, selanjutnya ketika kita menyampaikan pesan dengan cara yang tidak baik atau kita menyebarkan hoax, nah, kita akan mendapatkan dosa. Mau uas pale besok di? Mau belajar biar saya dapat nilai bagus. Tapi kemarin dia bilang dosenku, sahnya perbuatan tergantung dari niat. Kalau kita niat untuk mendapatkan nilai, berarti hanya nilai saja kita dapat. Kalau kita belajar untuk mendapatkan pahala dengan ridhonya Allah, pasti kita dapat dua-duanya. Mau ganti paling niatku, biar saya tidak hanya dapat nilai bagus, tapi juga dapat pahala. Dari contoh penerapan hadis yang telah kita lihat, dapat kita simpulkan bahwa niat bukan sekedar kata-kata, tetapi dasar dari setiap perbuatan. Jika niat kita karena Allah, maka perbuatan sekecil apapun akan terlihat besar di sisinya.
Hadis tentang niat juga mengajarkan kita untuk selalu bertanya sebelum bertindak, untuk apa perbuatan itu dilakukan dan tujuannya siapa. Jika niatnya baik, maka hasil dari perbuatan itu akan membawa kebaikan, bukan cuma untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Semoga pemahaman ini membuat kita lebih berhati-hati dalam bertindak dan selalu ikhlas dalam beraktivitas. Karena pada akhirnya, baik atau tidaknya suatu amal ditentukan dari niat yang ada dalam hati. Beramal bukan sekedar memberi, tetapi tentang menghadirkan makna dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menunda amal dengan alasan menunggu waktu yang tepat, harta yang cukup, atau keadaan yang lebih lapang. Padahal hakikat amal tidak selalu diukur dari besar pemberian, melainkan dari keikhlasan dan ketulusan hati. Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk beramal. Senyum yang tulus, bantuan kecil, kata-kata yang menyenangkan, hingga doa yang diam-diam kita panjatkan untuk orang lain, semua itu adalah bentuk amal. Amal tidak menuntut kita menjadi kaya atau berkuasa. Amal hanya menuntut kita untuk peduli. Ketika hati kita bergerak untuk membantu, saat itulah sesungguhnya pintu keberkahan sedang dibukakan. Motivasi utama dalam beramal seharusnya bukan pujian manusia, melainkan ridho Allah. Amal yang dilakukan karena ingin dipuji akan cepat lelah dan mudah kecewa. Namun, amal yang dilandasi keikhlasan akan selalu terasa ringan, meski dilakukan dalam keterbatasan. Orang yang ikhlas beramal memahami bahwa kebaikan yang ia tanam hari ini mungkin tidak langsung ia rasakan, tetapi pasti akan kembali pada waktunya, entah dalam bentuk ketenangan hati, kemudahan hidup, atau balasan di akhirat kelak. Beramal juga melatih kepekaan sosial kita. Dengan beramal, kita belajar melihat dunia bukan hanya dari sudut pandang diri sendiri, tetapi juga dari kehidupan orang lain yang mungkin sedang berjuang dalam diam-diam. Ketika kita berbagi, sejatinya kita sedang membersihkan hati dan sifat kikir, egois, dan merasa paling cukup. Amal menjadikan kita manusia yang lebih rendah hati dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun. Bisa jadi satu kebaikan sederhana yang kita lakukan menjadi sebab perubahan besar dalam hidup seseorang. Bahkan amal kecil yang konsisten lebih dicintai daripada amal besar yang hanya dilakukan sesekali. Konsistensi menunjukkan bahwa amal telah menjadi bagian dari karakter, bukan sekedar emosi sesaat. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi seberapa banyak yang kita bagikan. Harta, tenaga, dan waktu yang kita gunakan untuk beramal tidak akan pernah berkurang. Justru itulah yang akan menjadi bekal paling berharga. Maka jangan menunggu sempurna untuk beramal. Mulai dari hal yang kecil, dari yang kita mampu, dari hari ini, karena bisa jadi amal itulah yang kelak menyelamatkan kita. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa niat adalah landasan utama dari setiap perbuatan. Hadis ini mengajarkan kita bahwa niat adalah ruh dari setiap aktivitas, termasuk dalam berdakwah dan menyebarkan informasi. Dengan niat yang benar, komunikasi tidak hanya sampai ke telinga manusia, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah. Semoga dengan memahami hadis ini, kami sebagai mahasiswa KPI mampu menjadi komunikator yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga kuat secara spiritual. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.